네, 벌써 몇 주 돼서 냄새가 안 좋길래. 집에 수고했어. 은자 씨? Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Di konten kali ini, Lensa Film akan ngebahas alur cerita Pachinko episode 5. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. 은자 씨? Di episode 5, Sunja sudah sampai di Osaka. Di sana, mereka sudah disambut oleh Yosef yang tidak lain adalah saudara dari Ishak. Kemudian, Ishak memperkenalkan Sunja kepada Yosef. Namun ternyata Yosef sedikit terkejut melihat Sunja yang sudah hamil tua. Walaupun begitu, Yosef masih mau menerima Sunja untuk tinggal bersama mereka. Di perjalanan, Yosef memperingatkan Ishak untuk tetap berhati-hati karena masih banyak mata-mata di sekitar mereka, sedangkan orang Korea tidak begitu diperhatikan di situ. 이삭, Lalu sesampainya di rumah, mereka semua sudah disambut oleh istri Yosef bernama Kyung Hee. Kyung Hee juga menyambut hangat kehadiran Sunja di keluarga mereka. Setelah itu Kyung Hee menyuruh Sunja untuk makan. Namun melihat nasi, Sunja teringat akan nasi buatan ibunya. Dan hal ini membuat Sunja menangis. 뭐야? Beberapa saat kemudian, Yosef berbicara dengan Kyung Hee bahwa dia tidak yakin dengan Sunja. Yosef menganggap Sunja adalah orang asing yang tidak baik. Namun Kyung Hee mencoba meyakinkan Yosef untuk lebih mempercayai Sunja. Namun nampaknya pembicaraan Kyung Hee dan Yosef didengar oleh Sunja. Di situ Sunja berkata kepada Ishak bahwa sebenarnya dirinya tidak diterima oleh keluarganya. Dan itu membuat Sunja sungkan. Namun Ishak mencoba untuk meyakinkan Sunja bahwa dirinya akan terus menjaga dan menguatkan Sunja. Di sini Ishak juga berkata bahwa anak yang sedang dikandung Sunja tersebut yang akan mewarisi marga dari Ishak. Setelah itu, akhirnya mereka berdua bersatu nih guys. Walaupun awalnya mereka berdua sedikit deg-degan. Di sisi lain, akhirnya Sunja versi tua sudah sampai di Korea. Sunja nampak begitu bahagia melihat lautan Korea. Dia juga sangat senang ketika berada di pasar bersama dengan Mojazu. Selanjutnya, kembali ke Sunja versi muda. Di sini diceritakan Sunja telah tinggal di situ selama beberapa minggu ya guys. Dan Ishak juga sudah bekerja sebagai pendeta di sebuah gereja. Sunja terlihat bangun kesiangan lagi. Dia meminta maaf kepada Kyung Hee dan segera membantu Kyung Hee untuk menjemur pakaian. Namun tiba-tiba Sunja menangis karena sweater pemberian ibunya tidak sengaja dicuci oleh Kyung Hee dan membuat bau asal di sweater tersebut menghilang. Sweater tersebut merupakan satu-satunya kenangan yang tersisa dari ibunya. Karenanya hal ini membuat Sunja sangat sedih. Kemudian Kyung Hee meminta maaf kepada Sunja dan mencoba untuk menguatkan Sunja. Tak berlangsung lama, ada orang asing yang mendatangi Kyung Hee. Ternyata mereka adalah rentenir yang akan menagih hutang. Ternyata Yosef berhutang sebesar 160 yen yang digunakan untuk membiayai perjalanan Sunja dan Ishak saat pergi ke Osaka. Rentenir tersebut memaksa Kyung Hee untuk segera mencicilnya karena Yosef tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Akhirnya Sunja meminta waktu selama beberapa jam kepada rentenir tersebut. Dan setelah itu Sunja akan mengantarkan uang dan akan melunasi hutang-hutang mereka. Awalnya rentenir tersebut tidak percaya, namun akhirnya Sunja berhasil meyakinkan mereka. Setelah itu Sunja dan Kyung Hee pergi ke sebuah toko. Mereka berniat untuk menjual arloji pemberian dari Ko Han-soo. Awalnya pedagang tersebut menawar arloji tersebut dengan harga yang sangat murah. Namun karena pada dasarnya Sunja sudah diajarkan berniaga sejak kecil, akhirnya arloji tersebut dibeli dengan harga 300 yen yang terbilang sesuai dengan harga arloji tersebut. Lalu saat mereka akan mengantarkan uang tersebut ke rentenir, Kyung Hee menghentikan Sunja.
Kyung Hee merasa bahwa ini adalah perbuatan yang tidak benar, karena seharusnya hal ini dilakukan oleh seorang laki-laki. Dan akhirnya Kyung Hee menceritakan semua isi hatinya kepada Sunja. Yang intinya Kyung Hee berkeluh kesah bahwa kehidupannya dulu tidaklah seperti ini. Semuanya serba enak. Akan tetapi setelah bertemu Yosep, kehidupannya berubah drastis. Dia harus merasa kesusahan setiap hari. Kyung Hee harus beradaptasi cukup lama. Bahkan dalam hati ia terus menangis hingga saat ini. Melihat Sunja yang hanya beberapa minggu sudah bisa beradaptasi dengan baik, Kyung Hee merasa sangat malu. Namun Sunja berhasil menenangkan Kyung Hee dan akhirnya mereka berdua sampai di tempat rentenir untuk melunasi hutang-hutang Yosep. Setelah itu mereka pulang dalam keadaan yang gembira karena tidak ada lagi beban di keluarganya. Namun saat di depan pintu rumah terlihat Yosep berdiri di depannya dan tampak tidak senang. Kemudian alur kembali ke Sunja versi tua. Akhirnya Sunja versi tua berhasil membawa Abu Kyung Hee ke lautan Korea. Setelah itu, Sunja versi tua bersama dengan Mojasu berinisiatif untuk mencari makam dari ayah Sunja. Namun tempatnya sudah berubah drastis. Akhirnya mereka pergi ke kantor kepengurusan untuk mencari keberadaan makam ayah Sunja. Di sana, petugas memberitahu ada salah satu nama yang mengurus jenazah ayah Sunja. Dan setelah didatangi, ternyata itu adalah Buk Hee. Sunja sangat senang bertemu dengan Buk Hee, begitu juga dengan sebaliknya. Buk Hee kemudian menceritakan bagaimana keadaan Korea setelah Sunja pergi dari Korea. Dan akhirnya memberitahu keberadaan makam ayah Sunja. Setelah itu Sunja dan Mojasu akhirnya bisa berdoa di sana. Kemudian alur mundur lagi nih guys. Diperlihatkan Ko Han-soo berada di toko yang didatangi oleh Sunja dan Kyung Hee tadi. Di situ ternyata sebelumnya Ko Han-soo sudah meminta penjual tersebut untuk membeli arloji yang dijual oleh Sunja dan membayar penjual tersebut atas jasanya. Di sini ternyata Ko Han-soo mengikuti dan selalu memantau Sunja semenjak Sunja pergi ke Osaka. Karena Ko Han-soo yakin Sunja akan kesusahan saat berada di sana. Karena dapat kita ketahui bahwa Ko Han-soo sangat mencintai dan menyayangi Sunja bersama anaknya. Dan di akhir episode diperlihatkan bahwa Solomon Baik dipecat dari perusahaannya. Dan di tengah kepanikannya, tiba-tiba Hana menelpon dirinya. Hana berkata bahwa dirinya tidak ingin berakhir sendirian dan meminta Solomon untuk datang sebelum terlambat. Wah, kira-kira apa yang terjadi dengan Hana? Kita tunggu aja kelanjutan episodenya bersama-sama. Mimin bakal buatin alur cerita dan perkembangan drama ini di konten selanjutnya. Makanya biar nggak ketinggalan, stay tune terus ke channel ini dengan tekan subscribe, like, dan beri masukan di kolom komentar. Dan yang terpenting, jangan lupa tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini. Terima kasih telah tonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.